5. Inilah rukun Islam yang 5. Dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Dan inilah 5 rukun yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama syahadatain, bersaksi tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dan para ulama mengatakan Nabi SAW menggunakan, atau Allah dan Nabi SAW itu menggunakan kata kerja syahida yashhadu, syahadat bersaksi. Berarti harus ada ilmu di sana, kata mereka, kata ulama. Kita harus mengetahui tentang la ilaha illallah dan tentang Muhammad Rasulullah. Terus harus ada keyakinan, karena menjadi saksi harus meyakini apa yang dia ketahui. Kalau saksi sudah ragu-ragu, persaksiannya nggak diterima. Maka kita harus meyakini bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kata para ulama, yang namanya saksi itu diucapkan. Karena saksi harus bicara di pengadilan secara umum, maka bersaksi itu harus diucapkan. Makanya Abu Thalib walaupun meyakini, tapi ketika beliau tidak mau mengucapkan, beliau meninggal tidak di atas Islam. Karena saksi harus diucapkan. Saksi harus diucapkan. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Harus diucapkan. Lalu yang terakhir, kata para ulama, agar bukan hanya sah di akhirat tapi juga di dunia, di hadapan pihak lain. Karena kalau ada orang bersyahadat di hutan Kalimantan yang tidak ada siapapun, atau hutan Sumatera yang tidak ada siapapun, lalu dia ditemukan, maka orang berpikir dia masih di atas agama yang sebelumnya. Agar misalnya dia diprosesi secara Islam, harus ada orang yang tahu dia sudah bersyahadat. Maka itulah yang harus kita lakukan dalam syahadat. Berilmu, yakin. Karena orang-orang munafik mengucapkan tapi nggak yakin. Islamnya tidak sah di hari kiamat nanti. Jadi kita harus yakin. Nggak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi kita sama-sama adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ia adalah manusia yang sangat istimewa, Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul terbaik. Tapi beliau tidak boleh disembah, karena beliau adalah hamba, bukan sesembahan. Lalu diucapkan dan di hadapan pihak lain jika ingin bukan hanya sah di akhirat tapi juga di dunia diakui dan diterima. Jadi itu syahadatain secara ringkas, jemaah sekalian. Lalu yang kedua, wa tuqimus shalah, menegakkan sholat. Dan kita tahu sholat adalah ibadah terbaik setelah syahadatain. Makanya dimasukkan di nomor urut kedua oleh Nabi SAW. Maka ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga. Nabi SAW mengatakan, al-ahdu baina wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar. Pembeda antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah jatuh dalam kekufuran. Walaupun nanti ada pembicaraan panjang apa yang dimaksud kekufuran di dalam hadis ini. Apakah kufur besar atau kufur kecil? Tapi intinya, ini adalah ibadah yang menjadi pembeda antara muslim dan non-muslim. Ini adalah ibadah yang membedakan antara mukmin dan munafik. Karena orang-orang munafik, hadirin, malas banget mengerjakan sholat. Allah berfirman tentang mereka di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqin yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik berusaha mengecoh Allah Subhanahu wa taala, menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah yang justru melakukan hal itu kepada mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan apabila orang-orang munafik itu berdiri untuk menegakkan sholat, mereka berdiri dengan kemalasan. Malas mereka tuh, gak semangat. Ada aja alasan. Yura'unan nas, mereka selalu ingin dipuji oleh manusia. Riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat
mengingat Allah kecuali sedikit saja. Jadi orang-orang munafik itu malesnya mengerjakan sesuatu luar biasa. Jadi coba kita evaluasi diri kita. Kalau kita males, jangan-jangan kita termasuk ke dalam surat An-Nisa 142. Maka ini adalah ibadah yang sangat sangat penting untuk kita perhatikan. Sholat jemaah. Sholat adalah hal yang sangat urgent untuk kita jaga. Karena itulah pembeda antara muslim dan non-muslim, orang-orang beriman dan munafik. Hadirin, jangankan itu, orang yang sholat malas-malasan aja itu mendapatkan celaan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua surat Al-Maun ayat 4, fawailul lil musallin. Wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu mereka yang sholatnya malas-malasan. Alladzina hum yura'un. Dan mereka yang riya ketika ibadah dan sholat. Jadi jangankan yang nggak sholat, yang sholat aja wail. Wail adalah sebuah kata universal untuk mencela seseorang. Jadi kalau ingin mencela, dalam bahasa ingin mencela seseorang dengan banyak sekali muatan celaan, tetapi cukup dengan satu kata, tapi mencakup semuanya, dan satu kata itu halus dan enak, tapi maknanya tajam, pakai wail. Kata wail adalah sebuah lembah di neraka. Itu yang sholat, tapi malas-malasan. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Wail bagi orang-orang yang sholat. Celaka bagi orang-orang sholat yang malas-malasan. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat yang malas-malasan. Lalu gimana yang gak sholat? Yang sholat malas-malasan aja wail. Maka ini yang perlu kita perhatikan, diri kita, keluarga kita, sholat ini coba. Dan sebagian ulama menukilkan ijma, kesepakatan bahwa orang yang gak mengerjakan sholat sekali saja dosanya lebih parah daripada zina. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sekali sholat, subuh ini dia gak sholat nih, itu lebih parah daripada zina. Makanya banyak suami tenang-tenang aja ketika istrinya gak sholat, atau istri santai-santai saja ketika suaminya gak sholat. Tapi begitu baca chattingan pasangannya sama pihak lain, mencap-mencap, marah-marah, itu di sisi Allah gak sholatnya pasangannya lebih parah daripada zina. Subhanallah. Ini pasangannya belum zina ya, baru chattingan, tapi chatnya gak benar, itu ya udah marah besar. Anda bisa marah ini, kenapa Anda gak punya perhatian? Kenapa Anda gak mendakwahi? Kenapa Anda gak ajak bicara? Kenapa Anda gak perjuangkan? Ada banyak orang tua, anak-anak yang gak sholat santai aja. Anak-anak gak sholat santai aja. Tapi begitu anak-anaknya jelek dalam sebuah mata pelajaran duniawi, marah besar. Marah. Oh ngamuk. Sekarang dia punya standar 8, anaknya cuma dapat 7,9, marah besar. Adapun standar itu hak dia. Tapi kalau Anda bisa tegas dengan anak Anda untuk masalah ini, kenapa untuk masalah sholat santai-santai? Bukankah kalau anak sholat karena kita kurang mendidiknya, kita akan kena pada hari kiamat? Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Saya nggak enak Ustaz, karena saya masih maksiat, jadi saya sholatnya nanti aja. Anda sholat. Dan itu talbis iblis. Nggak enak untuk mengerjakan sholat karena masih maksiat, karena masih bergelimang dosa. Banyak orang itu nggak sholat karena merasa dirinya masih kotor dengan dosa maksiat. Nggak enak deh. Ada yang kerjanya di tempat haram atau di tempat kemaksiatan, nggak mau sholat. Kenapa? Ya nggak enak, bisa saya masih maksiat, nantilah kalau saya dapat pekerjaan lain. Justru sholat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang sholat? Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi justru untuk memperbaiki diri kita agar enggak lagi mengerjakan maksiat dan dosa atau mengurangi maksiat dan dosa, sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hapuskan dosa kita dengan sholat. Ini hal yang penting. Kita sudah jelaskan as-salatu nur. Salat itu cahaya. Dan nur itu cahaya apa? Ada yang masih ingat?
cahaya seperti cahaya rembulan yang tidak menyilaukan, tidak membuat panas, dan enak untuk dinikmati. Dan itu yang harusnya dimiliki oleh seorang mukmin ketika mengerjakan sholat. Nggak risih, nggak merasa capek, nggak merasa jenuh, nggak merasa bete, karena dia sedang menikmati apa yang dia lakukan. Lalu yang berikutnya, waktu dia zakat. Rukun yang ketiga adalah membayar zakat. Membayar zakat. Dan membayar zakat, hadirin yang Allah muliakan, adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Dan ingat, zakat itu udah bukan uang kita. Jadi kalau kita nggak keluarkan, kita makan uang orang. Dan orang yang ingin memperbaiki diri, membersihkan hati, dan membersihkan dirinya, itu dia harus membayar zakat. Allah berfirman tentang zakat dalam surat At-Taubah 103, khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka, shadaqatan, sedekah. Dalam konteks ini sedekah ini zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan membersihkan mereka, membersihkan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Dengan zakat tersebut. At-Taubah 103. Jadi zakat itu fungsinya membersihkan dan mensucikan diri kita. Maka pemahaman terbalik, orang yang nggak bayar zakat, nggak bersih dirinya, nggak bersih. Makanya kalau kita susah merubah diri, susah menata hati, coba evaluasi, udah bayar zakat atau belum. Ada banyak orang nggak ngerti dan akhirnya nggak pernah bayar zakat. Dan dia lupa bahwa zakat itu bukan punya dia, artinya 2,5%. Ketika misalnya hari ini atau kemarin kita mencapai haul kita, ini kan zakat ada standar minimum nisab. Begitu harta kita sudah sampai standar minimum itu nisab, maka baru berada di tangan kita selama 1 tahun dengan batas tersebut. Baru setelah genap 1 tahun baru dikeluarkan 2,5%. Dan begitu genap 1 tahun dikeluarkan 2,5%, misalnya kemarin, maka 2,5% itu mulai hari kemarin itu bukan uang kita lagi. Oleh karena itu, pastikan tidak ada harta zakat yang masih ada dalam tabungan kita atau masih ada dalam simpanan kita. Keluarkan. Adapun perinciannya bukan di sini kita membahasnya. Atau bisa dicek di kajian para ahli ilmu kita, guru-guru kita lain. Yang berikutnya, watasuma Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, itu juga rukun Islam. Dan jelas ayatnya Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Oleh karena itu, inilah ibadah yang sangat familiar di tengah-tengah umat Islam dan selalu kita nantikan di setiap bulan suci Ramadan. Berpuasa bulan Ramadan. Dan seringkali banyak orang umat Islam itu lebih antusias puasa daripada sholat. Banyak orang yang puasa tapi nggak sholat. Jadi memang puasa ini punya tempat banget di dalam hati banyak pihak. Tapi ingat, kalau nggak sholat juga bahaya. Dan dipertanyakan keikhlasannya. Makanya puasa yang benar harus ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan puasa Ramadan adalah ikon dari kesabaran. Karena dalam puasa dilatih sabar menjalankan ketaatan, lalu sabar mengatakan tidak pada kemaksiatan. Karena di puasa bukan hanya kita mengatakan tidak pada dosa atau yang haram, tapi kita mengatakan tidak pada hal yang hukum asalnya mubah. Jadi kalau kita bisa mengatakan tidak dengan hal yang hukum asalnya mubah, apalagi yang haram seharusnya. Lalu sabar terhadap rasa lapar dan rasa haus, hal yang tidak mengenakan dalam takdir menurut manusia, itu kita sabar. Jadi ini puasa luar biasa. Dan yang terakhir, pergi haji jika mampu. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, Allah berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia, pergi haji jika mampu. Pergi haji jika mampu. Dan banyak yang meremehkan. Banyak orang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa tahun yang lalu, tapi belum pernah naik haji. Dan banyak orang yang nyesek di tahun ini. Selama ini dia nggak pernah berpikir naik haji.
lalu dia baru sadar beberapa bulan yang lalu, atau dia baru sadar beberapa bulan dan dia pengen haji tahun ini, nggak ada dibuka. Subhanallah, ini kan pelajaran bagi kita. Jangan pernah nunda-nunda, jangan pernah nunda-nunda, karena kita nggak tahu apa kalau Allah Subhanahu Wa Taala masih buka kesempatan tahun depan buat kita atau tidak. Kita nggak pernah tahu. Jangan pernah nunda. Haji itu penting. Haji cuma sekali seumur hidup, sekali diwajibkan. Masa kita nggak punya waktu? Sedangkan kita mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Lihat ayatnya dan lihat hadis ini. Ini istata'ta ilaihi sabila dalam hadis ini. Kalau ayatnya man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu ke tanah suci. Hadis ini mengatakan jika Anda mampu ke tanah suci. Jadi haji itu wajib bagi yang mampu, bukan bagi yang mau. Jadi ini bukan mau atau enggak. Gue lagi belum nih, loh kok belum? Mampu nggak mampu? Wajib berangkat. Ini bukan dikaitkan dengan mau atau tidaknya Anda. Ini dikaitkan dengan mampu apa enggaknya Anda. Sebagian orang berpikir seakan-akan baca ayat ini atau baca hadis ini tuh diterjemahkan bagi yang mau ke sana. Sehingga walaupun dia mampu dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, nggak berangkat. Kenapa belum mau? Kita katakan ini bukan tentang mau atau nggak mau. Ini tentang mampu. Ini tentang mampu, bukan mau. Oleh karena itu, perjuangkan jamaah. Ini perjalanan yang paling luar biasa di dunia. Dan perjalanan ajaib. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Selang-selinglah antara haji dan umrah. Fa innahuma yadfa'ani faqr wa dhunub. Karena dua perjalanan tersebut, haji dan umrah, itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Ini obat kemiskinan dan penghapus dosa. Jadi jangan hitung-hitungan. Kalau mampu berangkat. Ini obatnya kemiskinan. Ingin menghilangkan kemiskinan, berangkat haji, berangkat umrah. Dan niatnya karena Allah. Dan ikuti tuntunan Nabi SAW. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan itulah keterangan rukun Islam secara singkat dan dengan segala penuh kekurangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Syahadatain, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Oleh karena itu, perjuangkan ini. Baru setelah itu amalan-amalan zahir yang lain. Perbaiki terus, dan perbaiki terus. Masih ada waktu insya Allah. Masih ada waktu untuk taubat, istighfar, lalu memperbaiki amalan-amalan di atas.